Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan soal kompetensi teknis PPK Guru part 6 untuk part 1 sampai dengan 5. Link kuisnya ada di deskripsi video ini juga. Jangan lupa yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi P3K maupun CPNS Guru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis sifat dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menganalisis atau C4 yang tepat adalah A. Menuliskan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. C. Memilih tanaman untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawabannya adalah yang C, yaitu memilih tanaman untuk produk karya seni rupa. Pembahasannya ini untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh, ini tadi menganalisis C4 itu kata kerja operasionalnya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Kalau untuk yang menuliskan ini C1 yaitu mengingat, menyebutkan juga sama, membedakan itu C2 lebih ke memahami, dan membuat produk itu ke C6 yaitu mencipta. Soal nomor 2, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan dengan berpikir kritis dan logis. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawabannya adalah yang B, yaitu inquiry. Pembahasannya, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Jadi, kata kuncinya yang saya warna merah ini observasi atau eksperimen dan memecahkan masalah. Ini kata kunci untuk strategi pembelajaran inquiry. Soal nomor 3, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu yang A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, E. Discovery, yang E. Kontekstual. Kalau yang ini adalah yang E, yaitu kontekstual. Ini kata kuncinya juga ada. Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kata kuncinya yaitu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah strategi pembelajaran kontekstual. Soal nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawabannya adalah yang D, yaitu Discovery. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi, siswa secara aktif mencari dan menyelidiki permasalahannya sendiri. Nomor 5,
Perencanaan pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Ini yang terakhir adalah yang A, yaitu kooperatif. Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi kata kuncinya bekerja sama dalam kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Soal nomor 6, perencanaan pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata bersifat tidak tentu, terbuka, merangsang, dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkan. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, yang E. Kontekstual. Jawabannya adalah yang C, yaitu problem solving. Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi ini sama Discovery hampir sama, tapi kalau Discovery kan siswanya yang aktif, kalau ini masalah-masalah nyata. Soal nomor 7, saat merancang pembelajaran, seseorang guru harus memikirkan media pembelajaran yang akan digunakan. Di bawah ini merupakan kelebihan media foto atau gambar kecuali A. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, B. Sifatnya konkret menunjukkan pokok masalah, C. Memungkinkan secara cepat untuk dianalisis, D. Murah harganya, E. Dapat memperjelas suatu masalah. Jawabannya adalah yang C, yaitu memungkinkan secara cepat untuk dianalisis. Ini kelebihannya. Kelebihan media foto atau gambar sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya, dan gampang didapat serta digunakan. Ini kelebihannya. Kalau yang C ini kelebihan media diagram ini. Kalau tidak grafik, media grafik ini memungkinkan secara cepat untuk dianalisis ini media grafik. Soal nomor 8, seorang guru akan melaksanakan evaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif, E. Evaluasi penempatan. Jawabannya adalah yang A, yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Nanti akan ada pengertian 5 evaluasi ini. Nanti perbedaannya silahkan diamati. Kalau nomor 9, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi diagnostik, yang D. Evaluasi selektif, yang E. Evaluasi penempatan. Jawabannya adalah sumatif. Jadi perbedaannya itu tadi, kalau sumatif dilakukan menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini berarti lebih ke penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Sedangkan formatif itu penilaian harian karena kebalik. Ini berarti yang sumatif itu menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini pada indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi sumatif itu. Tapi kalau yang formatif tadi ini untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi ini formatif ini lebih ke penilaian harian, sedangkan sumatif ini
PTS atau PAS dan PAT. Soal terakhir, seorang guru merancang evaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memilih siswa-siswi dalam mengikuti perlombaan MIPA di sekolah. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, yang C. Evaluasi diagnostik, yang D. Evaluasi selektif, dan E. Evaluasi penempatan. Jawabannya adalah yang D, yaitu evaluasi selektif. Pembahasannya, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu, yaitu untuk perlombaan MIPA ini. Kalau yang diagnostik ini, evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kalau evaluasi penempatan, evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi pengertian 5 evaluasi tadi sudah saya jelaskan di sini. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk kuis yang lain ada di 2 video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.